Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waswini dengan NIM 602022500008 dengan program studi ekonomi syariah di STEBI Global Wilayah Cikarang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Astuti, SEI MEK. Berikut video penjelasannya. Judul yang akan saya bahas adalah bagaimana konsumen muslim dalam mengambil keputusan pembelian. Seperti yang kita tahu, mayoritas umat manusia sangat senang untuk berbelanja, apalagi jika produk-produk itu promo setengah harga. Namun, sayangnya manusia tidak memikirkan dampak, kebutuhan, manfaatnya, dan jangka panjangnya. Bagaimana sih menjadi konsumen yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan pembelian? Contohnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memastikan logo halalnya. Yang kedua, kandungannya. Yang ketiga, manfaatnya. Contohnya karena kita tuh harus memikirkan barang atau produk yang kita beli itu bermanfaat bagi kedepannya, bermanfaat bagi kesehatan kita, bermanfaat bagi masyarakat atau pasar yang sesuai dengan syariat Islam. Karena jika kita asal membeli tidak memperhatikan 3 poin itu, barang itu tentu akan mungkin saja tidak berguna dan tidak baik untuk kita, karena itu hanya seolah-olah lapar mata. Pasar Islam bukan hanya dibentuk oleh mekanisme permintaan dan penawaran, melainkan dibentuk oleh nilai dan perilaku konsumen yang berlandaskan syariah. Maka dari itu kita bahas perilaku konsumen yang berlandaskan syariah. Perilaku yang pertama adalah konsumen yang amanah dan jujur. Contohnya, kita menggunakan jasa transfer BRI Link. Perbuatan kita harus benar adanya menunjukkan bukti nyata, bukti transfer pada hari itu, jam tersebut, dan nominal yang benar, bukan memberikan bukti transfer fiksi. Perilaku yang kedua adalah konsumen memilih yang halal baik dikonsumsi dan thoyyib, sesuatu yang benar dan bermanfaat. Contohnya adalah pada saat kita atau orang lain bekerja di suatu negara yang penduduknya itu mayoritas bukan muslim. Ketika kita berada di minimarket, kita tentunya ingin berbelanja minyak. Minyak yang kita pilih adalah minyak yang bersertifikat halal. Manfaat dan kegunaannya itu ada dan benar. Namun ketika kita sampai pada kasir menawarkan ada satu minyak yang harganya jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng yang kita pilih. Namun itu adalah minyak goreng non halal, tidak ada sertifikat MUI dan tidak dianjurkan oleh syariat. Perilaku yang ketiga adalah konsumen tidak berlebihan dalam membeli suatu produk. Contohnya ketika kamu adalah anak kos dan kamu memilih untuk membeli 7 produk roti dan itu promo. Nah, mungkin kamu berpikir untuk berhemat dan stok roti. Namun kesalahan kamu adalah kamu tidak melihat masa expired, karena roti hanya tahan sampai 4 hari dan kamu membeli 7 roti dan sisanya itu
akan mubazir dan tidak bermanfaat, karena niat kamu adalah membeli roti 7 dan itu dalam masa 7 hari. Perilaku yang keempat adalah konsumen yang berorientasi pada kemaslahatan. Yang pertama, bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, dampak sosial atau produk UMKM. Yang ketiga, dampak lingkungan. Yang keempat, produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Contohnya, ketika kita membeli produk UMKM daun suci yang bermanfaat untuk tenggorokan, saat kita membeli produk UMKM tersebut yang bermanfaat untuk tenggorokan, kita akan mendapatkan kesehatan dan tidak menularkan untuk bagi masyarakat. Yang kelima adalah konsumen berzakat dan bersedekah. Yang pertama, kita bersedekah kepada teman, saudara, fakir maupun kepada hewan. Yang kedua, kita berzakat sebelum masuk waktu Idul Fitri. Perilaku yang keenam adalah menghindari, yang pertama, gharar, ketidakpastian salah satu pihak. Yang kedua, riba, mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Yang ketiga, maisir. Maisir adalah perilaku atau praktik perjudian. Perilaku yang ketujuh, rasional tapi spiritual. Rasional dalam memilih memperhitungkan niat baik, keberkahan, pahala, dan dosa.